Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas materi tentang bab 1, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Di mana untuk mata pelajaran kebutuhan dasar manusia ini itu adalah mata pelajaran yang berlanjut dari kelas 11 sampai kelas 12. Oke, untuk kebutuhan dasar manusia itu sendiri ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan tentang dasar-dasar kebutuhan dasar manusia. Tetapi yang sering dipakai di dalam ilmu keperawatan itu adalah teori Abraham Maslow. Beliau mengemukakan untuk menentukan prioritas kebutuhan klien. Nah, beliau membagikan kebutuhan dasar manusia ini ke dalam 5 jenjang, yaitu jenjang fisiologis, keamanan dan keselamatan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Untuk jenjang fisiologi sendiri, beliau mendasarkan dari kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya. Pada tingkatan yang kedua, yaitu beliau mengemukakan tentang keamanan dan keselamatan, di mana kebutuhan akan rasa aman seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, dan bebas dari rasa sakit, serta rasa teror dan semacamnya. Pada tingkatan ketiga, yaitu kebutuhan sosial. Pada tingkat ini, orang akan butuh untuk mengikatkan dirinya pada kelompok sosial dan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut, yaitu kebutuhan seperti memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain sebagainya. Untuk tingkatan keempat sendiri, yaitu beliau mengemukakan tentang harga diri, di mana kebutuhan akan harga diri ini yaitu percaya diri, prestasi, menghormati orang lain, dan dihormati oleh orang lain. Untuk tingkatan terakhir yaitu aktualisasi diri, di mana dalam pemenuhan kebutuhan ini membuat kepuasan tersendiri kepada diri kita sendiri. Konsep hierarki kebutuhan dasar ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet. Beliau melakukan pengamatannya, kemudian menyimpulkan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Contohnya nih, jika individu merasa haus, maka individu akan cenderung untuk mencoba memuaskan dahaga. Kemudian individu dapat hidup tanpa makanan selama berminggu-minggu, tetapi tanpa air, individu hanya dapat hidup selama beberapa hari saja karena kebutuhan akan air lebih kuat daripada kebutuhan akan makan. Kebutuhan-kebutuhan ini sering disebut Maslow atau sebagai kebutuhan dasar yang digambarkan sebagai hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Menurut Maslow, pemuasan berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan, yakni motivasi kekurangan atau deficiency motivation dan motivasi perkembangan atau growth motivation. Motivasi kekurangan ini bertujuan untuk mengatasi masalah ketegangan manusia karena berbagai kekurangan yang ada. Sedangkan untuk motivation growth atau pertumbuhan didasarkan atas kapasitas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang. Kapasitas tersebut merupakan pembawaan dari setiap. Oke, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu kenapa sih seorang perawat harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Hal-hal apa yang mendasari pemahaman kebutuhan dasar manusia? Dasar kebutuhan manusia adalah terpenuhnya tingkat kepuasan agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Nah, peran perawat di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan tercapainya suatu kepuasan bagi diri sendiri ataupun kliennya.
meskipun dalam kenyataannya dapat memenuhi salah satu dari kebutuhan yang membawa dampak terhadap perubahan sistem dalam individu seperti biologis, intelektual, emosional, sosial, spiritual, ekonomi, lingkungan, patologi, dan psikopatologi. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama faktor penyakit. Adanya penyakit di dalam tubuh menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan baik secara fisiologis maupun psikologis. Artinya, ketika kita sakit akan ada perubahan tentang kebutuhan kita. Misalnya nih, ketika kita dingin berarti kita memerlukan selimut. Kemudian demam berarti kita memerlukan bantuan seorang perawat untuk membantu menurunkan suhu tubuh kita. Untuk yang kedua yaitu hubungan keluarga. Ketika hubungan keluarga itu baik di dalam kehidupan keluarga, maka dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Karena dengan hubungan yang baik, maka akan meningkatkan adanya saling percaya, kesenangan hidup, dan lain-lain. Kemudian konsep diri. Untuk konsep diri itu sendiri, ketika kita sebagai manusia, terus kita memiliki pikiran yang positif, maka aura positif akan keluar dari manusia itu sendiri. Kemudian secara tidak sadar atau secara tidak langsung, maka kita akan lebih mudah mengenali kebutuhan dan cara hidup yang sehat, yang tentunya akan berefek positif kepada manusia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah tahap perkembangan. Dari sini tahap perkembangan artinya untuk kebutuhannya itu sendiri dia akan sejalan dengan usia. Dari setiap tahap perkembangan yang memiliki kebutuhan yang berbeda, baik biologis, psikologis, sosial maupun spiritual. Misalnya nih, pada jenjang usia bayi, maka untuk kebutuhannya juga berbeda pada jenjang usia balita. Jenjang usia balita juga kebutuhan dasar manusianya berbeda dengan jenjang toddler maupun prasekolah sampai dewasa dan dewasa lanjut. Untuk pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif, tetapi kebutuhan itu bekerja tumpang tindih, sehingga orang dalam suatu ketika dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Contohnya, tidak ada dua orang yang basic need-nya terpenuhi 100%. Maka dari itu, Maslow memperkirakan rata-rata orang yang terpuaskan, misalkan nih untuk kebutuhan fisiologis, biasanya itu dia persentase terpuaskan hanya sampai pada 85%. Kemudian pada tingkatan kedua yaitu kebutuhan keamanan, persentase terpuaskannya itu 70%. Untuk tingkatan ketiga yaitu kebutuhan dicintai dan mencintai, persentase terpuaskan hanya 50%. Untuk tingkatan keempatnya yaitu self esteem, biasanya itu persentasenya yang terpuaskan hanya 40%. Kemudian untuk tingkatan terakhir atau yang kelima, aktualisasi diri, itu persentasenya hanya sampai 10%. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, yaitu untuk kebutuhan yang paling dasar atau kebutuhan fisiologis. Nah, di sini kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua kebutuhan pemenuhan di atasnya. Misalkan nih contohnya, manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan, bukan untuk mencari teman atau dihargai.
manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan. Itu artinya kebutuhan fisiologis menjadi hal yang paling dasar yang harus dipenuhi oleh seorang perawat terhadap kliennya. Sesudah kebutuhan keamanan terpuaskan secukupnya, muncullah kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, ataupun keteraturan batas kebebasan dari rasa takut dan cemas. Nah, kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan. Cuman di sini kebutuhan fisiologis itu adalah pertahanan kehidupan jangka pendek, sedangkan untuk keamanan dan keselamatan itu adalah pertahanan hidup jangka panjang. Keselamatan dan keamanan dalam konteks secara fisiologis berhubungan dengan sesuatu yang mengancam tubuh seseorang dan kehidupannya. Ancaman bisa nyata atau hanya imajinasi, misalnya penyakit, nyeri, cemas, dan lain sebagainya. Kita masuk pada tingkatan yang ketiga, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai. Sesudah kebutuhan fisiologis dari keamanan sudah terpuaskan, maka kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial dan cinta menjadi tujuan yang dominan. Di sini kebutuhan cinta adalah kebutuhan dasar yang menggambarkan emosi seseorang. Kebutuhan ini merupakan suatu dorongan di mana seseorang berkeinginan untuk menjalin hubungan yang bermakna secara efektif atau hubungan emosional dengan orang lain. Kebutuhan mencintai dan dicintai terdiri dari dua jenis, yaitu deficiency love atau di-love dan being love atau beloved. Di-love adalah cinta yang mementingkan diri sendiri, yang memperoleh daripada memberi. Sedangkan beloved didasarkan pada penilaian mengenai orang lain apa adanya tanpa keinginan untuk mengubah atau memanfaatkan orang itu. Tingkatan selanjutnya adalah kebutuhan harga diri. Ketika kebutuhan yang dimiliki dan mencintai sudah relatif terpuaskan, kekuatan motivasinya menjadi melemah, diganti dengan motivasi harga diri. Harga diri adalah penilaian individu mengenai nilai personal yang diperoleh dengan menganalisa berbagai baik perilaku seseorang sesuai dengan ideal diri. Terdapat dua jenis harga diri, yaitu menghargai diri sendiri dan mendapat penghargaan dari orang lain. Menghargai diri sendiri yaitu kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Sedangkan mendapat penghargaan dari orang lain yaitu kebutuhan prestis. Penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima, dan apresiasi. Orang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal dengan baik dan dinilai dengan baik oleh orang lain. Baiklah, tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya.
Oke, ini yang terakhir dari kebutuhan dasar manusia. Dia sebenarnya tidak masuk ke dalam 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia, tetapi dia tetap diselipkan karena ini juga sangat penting. Nah, hierarki dari kebutuhan dasar yang keenam adalah kebutuhan akan transendental diri, di mana seseorang memerlukan adanya kedekatan dengan Tuhan. Kebutuhan diri ini merupakan puncak kesadaran eksistensi manusia, di mana secara fitrah manusia menyadari akan adanya Tuhan dan memerlukan pertolongannya. Dengan demikian, individu yang telah mencapai pada level ini mengalami keseimbangan hidup, di mana hidup bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani semata, tetapi unsur rohani pun terpenuhi. Nah, selain teori daripada Maslow tentang kebutuhan dasar manusia itu sendiri, pun ada beberapa ahli lain yang mengemukakan tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu Virginia Henderson dan Watson. Beliau membagi kebutuhan dasar manusia ini ke dalam 14 komponen, yaitu 1. Bernafas dengan normal, makan dan minum yang cukup, eliminasi, bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan, tidur dan istirahat, memilih pakaian yang tepat, mempertahankan suhu tubuh, menjaga kebersihan, menghindari bahaya lingkungan, berkomunikasi dengan orang lain, beribadah sesuai dengan agama, bekerja sedemikian rupa, bermain dan berpartisipasi dalam berbagai untuk rekreasi, belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu. Sekarang kita masuk pada aplikasi teori kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, di mana pada aplikasi teori ini yaitu kita menghubungkan antara hubungannya di antara kebutuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hubungan di antara kebutuhan, contoh yang paling mudah yaitu misalkan seseorang yang tinggal sendiri, kemudian dia tinggal di daerah yang rawan kejahatan, terus misalkan pada malam hari beliau ingin buang air kecil, namun dia mengkhawatirkan karena lingkungan tempat sekitarnya tidak aman, maka walaupun untuk yang buang air kecil ini masuk dalam kebutuhan eliminasi, walaupun kebutuhan eliminasi itu adalah kebutuhan fisiologis kita, kita kaitkan dengan teori Maslow, dia berada pada kebutuhan fisiologis atau kebutuhan yang paling utama. Tetapi karena beliau mengkhawatirkan keamanan di daerah tempat tinggalnya, maka beliau menunda kebutuhan tersebut untuk lebih memilih kepada kebutuhan keamanan, yaitu beliau menghilangkan rasa cemas, lebih mengutamakan rasa cemasnya daripada kebutuhan eliminasinya. Kemudian simultan dalam memenuhi kebutuhan. Misalkan nih, kita menyusun prioritas bukan berarti kita memenuhi pada satu kebutuhan dalam satu waktu tertentu, tetapi kebutuhan yang lain juga dipenuhi secara simultan. Misalkan pada saat bersamaan seorang perawat memberikan ketenangan kepada klien yang tadi, misalkan pasien tersebut ingin buang air kecil, kita harus menenangkan seorang klien untuk memasang kateter agar masalah buang air kecilnya tidak berdampak pada masalah yang lainnya. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi prioritas kebutuhan dasar, misalnya adanya berbagai macam tindakan kebutuhan dasar manusia, mengharuskan seorang perawat menyusun
prioritas agar asuhan keperawatan yang diberikan lebih fokus dan lebih efektif, yaitu situasi yang mengancam kehidupan tentunya menempati yang tertinggi. Di dalam menentukan prioritas kebutuhan tersebut, perawat harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Misalkan mempertimbangkan kepribadian dan mood, mempertimbangkan persepsi klien, mempertimbangkan struktur keluarga, dan mempertimbangkan antara kebutuhan dasar. Nah, untuk materi tentang kebutuhan dasar manusia, Ibu rasa sudah cukup sampai di sini dulu. Karena ini hanya pengantar pembelajaran dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri dari kelas 11 sampai kelas 12. Untuk kedepannya kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah bersama Ibu pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.